Kita juga bisa mengambil ibrahnya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Quran surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita bisa perhatikan bahwa ada satu akhlak, ada satu sikap yang bisa meminimalisir adanya perceraian atau konflik. Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah SAW ketika Rasul memiliki satu sikap, satu akhlak yang dalam ayat ini disebutkan. Yang pertama, lintalahum, lemah lembut terhadap siapa? Mereka. Ya, kalau kita mau ibrahnya mau ambil ke dalam sebuah bangunan rumah tangga, ya antara suami kepada istri itu ya lemah lembut, istri kepada suami lemah lembut gitu. Jadi kita kadang-kadang kebalik gitu, sama orang lain lemah lembut, ternyata sama istri atau sama suami itu enggak, kebalik, aneh ya. Harusnya apa? Harusnya dengan pasangan kita ya lemah lembut. Makanya kenapa orang Jawa dulu-dulu itu jarang sekali itu perceraian itu. Kenapa? Ya karena mereka menggunakan bahasa kromo. Coba jenengan praktekkan bagaimana berselisih, bahkan sampai bahasa mudahnya tukaran lah gitu ya, bahasa Jawanya itu tukaran, sampai tukaran tapi pakainya bahasa kromo Jawa, bahasa Jawa kromo gitu, kromo inggil gitu. Mungkin enggak jadilah gitu. Saya mau ngatakan sama suaminya atau suami mau ngatakan istrinya, istrinya mau ngatakan suaminya itu dua purmu gitu misalnya. Itu kira-kira di kromo inggil iki munine piye itu. Itu lek mikir kesuwen rasi tukaran akhirnya. Hanya mau mengatakan itu, Masya Allah. Artinya apa? Jadi sopan santun ketika menyampaikan dengan cara yang lemah lembut inilah bisa menghindari. Kayak lagi kita itu kebalik, dengan orang lain itu malah justru apa? Lemah lembut, justru dengan istri ini malah, atau suami malah kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap kasar, keras hatinya, maka engkau akan dijauhi oleh mereka. Tidak heran suatu ketika istri akan mengatakan, sudahlah kak atau mas gitu, kembalikan saya ke orang tua saya, atau saya mohon engkau menceraikan saya, atau saya akan gugat kamu cerai, atau suami mengatakan kamu saya ceraikan, kamu saya kembalikan kamu. Itu karena bisa jadi ada satu sikapnya keras, jadi mau menangnya sendiri, maksudnya gitu. Padahal bisa jadi salah, itu salah tapi mau menangnya sendiri, baik dari sisi istri maupun suami. Makanya kenapa kok kita ketika mengambil sebuah persoalan lalu kemudian dikembalikan agar persoalan ini kita ukur dengan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, ya karena untuk menghindari sikap ini. Dakwah Nabi ini juga berhasil ya karena akhlaknya. Istri bisa juga berdakwah kepada suami, suami juga bisa berdakwah kepada istri. Bisa jadi yang didakwakan adalah kebenaran. Misalnya, maaf ya ini, kebetulan ada seorang suami dan istrinya belum pakai jilbab misalnya. Suaminya ikut ngaji, lalu kemudian dia tahu bahwa hukum menutup aurat itu wajib. Dia pulang kemudian sampaikan kepada istrinya dengan cara-cara yang dia tidak memahami karakter istrinya. Ya bagaimana harus menempatkan pada saat berbicara seperti apa gitu kan. Akhirnya dia harus memaksakan, kalau kamu tidak mau pakai jilbab, tidak mau menutup aurat, maka saya akan kembalikan kamu kepada orang tuamu. Nah ini kan juga bagian daripada cara-cara yang ya, kalau bahasa saya, emangnya kamu siapa memaksa-maksa begitu? Bukankah ya, Rasulullah sendiri ketika berdakwah itu dengan proses yang begitu lama, panjang. Islam itu bukan paksaan, tapi agar punya kesadaran dia dengan ilmunya, lalu kemudian dia mampu mengamalkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sehingga diamalkan. Coba kita perhatikan, ada satu kisah di tahun 2004. Waktu itu saya kedatangan seorang tamu suami istri, istrinya itu cukup bagus lah, pakaiannya besar gitu. Nah, suaminya juga ya berjenggot gitu kan, jidatnya hitam, ya seperti itulah. Kalau kita lihat secara zuhir, wah ini orang yang cinta dengan sunnah. Apa yang terjadi? Ternyata di balik itu terbentur dengan sebuah masalah namanya ekonomi. Dari masalah ekonomi inilah akhirnya si istri ini memaksa atau bahkan
dia berusaha untuk keluar negeri untuk bekerja. Pendek cerita, akhirnya di luar negeri, di satu negeri ya. Kemudian karena tetangganya juga banyak yang di situ, ceritalah bahwa si istri ini sudah melepas jilbab dan tidak menutup aurat. Apa yang terjadi? Si suami ini kaget, lalu dia telepon, dikonfirmasi, ditabayun, apa betul kamu itu melepas kerudungmu, melepas jilbabmu? Istrinya enak aja menjawab, ya. Kenapa? Saya kan berjilbab karena kamu. Ini hasil daripada dakwah yang didoktrin. Jadi bukan memunculkan kesadaran. Kalau suami dan istri itu dengan ilmu ya, dengan ilmu, lalu kemudian bagaimana agar masing-masing menyadari, lalu kemudian bisa membangun sebuah kesadaran dalam beramal, ini akan lebih istiqomah insya Allah ya, dibanding dengan doktrin. Karena doktrin akan menghasilkan seperti itu. Suatu ketika akan menghasilkan sebuah kekecewaan ketika dia tidak lagi suka dengan apa yang dia amalkan. Makanya kita tidak bisa memaksakan diri ya, sekiranya kita itu paksa apalagi dengan kasar ya tentu mereka akan menjauhkan diri. Jadi kebenaran yang kita sampaikan itu ketika dengan menggunakan cara-cara ya memvonis itu, Masya Allah, ini cara siapa? Sesama muslim ya, perlu kita agar mereka bisa menjalankan perintah-perintah agama ini tentunya dengan cara yang baik. Apalagi ya fa'fu anhu. Jadi setelah kita itu nggak boleh keras hati dan keras kepala ya, kita mencoba untuk belajar memaafkan mereka. Suami memaafkan istri, istri memaafkan suami ya, kan nggak ada yang sempurna. Kalau ada seorang suami menuntut istrinya sempurna, ketika dibalik, bisa nggak kamu sempurna? Ya nggak bisa. Makanya apa namanya sebuah pernikahan itu saling mengisi, saling mendorong. Bagaimana nih agar suami istri ini bisa sinkron. Bukan hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum, sampai mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah istri saya, ya Allah, dia bikin kopi kemanisan itu atau kurang manis gitu. Ya, suruh senyum lah kalau kurang manis. Atau istri mendoakan ya kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah suami saya gitu. Ampunilah suami saya. Cuman ngasih uang belanja 5.000 lah begitu. Padahal harga-harga sudah naik gitu kan. Kalau seorang wanita yang solihah itu sebenarnya uang 5.000 itu bisa jadi macam-macam. Kalau bahasa saya yang belanja itu udah tak belikan ikan asin itu yang bungkusan itu ada yang 1.000-an itu. Jadi kalau suami pulang terus kemudian lu banyak ikan asin lah, kamu cuma ngasih 5.000 kok. Jadi kadang-kadang itu hal-hal seperti itu jadi masalah ya. Padahal tidak perlu ada masalah begitu. Terus kemudian apa lagi? Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Memang ada satu budaya ya. Kalau kita ambil ibrah dari ayat ini adalah bermusyawarah. Hanya saja sering saya mendapati suami istri itu ketika mau melakukan langkah-langkah misalnya menyekolahkan anaknya atau mau beli rumah atau mau kontrak rumah, pindah rumah atau apapun ya permasalahan itu. Ya memang mereka bermusyawarah. Cuman yang menjadi kesalahan ketika sudah musyawarah, hasil musyawarah ini yang seharusnya di situ disebutkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan hasil musyawarahnya itu nggak boleh saling menyalahkan. Jadi harus serahkan urusannya itu kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Hampir kasus-kasus yang terjadi saling menyalahkan. Kamu sih yang nyuruh saya hutang, nah gitu. Lah kamu kan menyetujui. Wah, akhirnya dia saling berdebat. Suami istri ini saling berdebat. Enggak rampung berdebat, akhirnya ke belakang ambil piring sama mangkok balang-balangan. Ya sudah, hancur semuanya. Harusnya ketika ada sebuah masalah kemudian dimusyawarahkan, hasil keputusannya saling mendukung. Misalnya usulannya istri disetujui suami kemudian didukung ya. Contoh begini, suatu ketika seorang ini mau ke Jogja, kemudian dimusyawarahkan, yang istri bilang mbok lewat Semarang aja kak gitu. Suami enggak, lewat Sukorejo gitu ya, lewat Secang karena dari arah Pekalongan. Nah, kemudian diputuskanlah lewat Semarang. Usulan istri diterima oleh suami menjadi sebuah keputusan. Ternyata macet jalan ini, macet total, enggak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Kamu sih harusnya lewat Sukorejo. Enggak. Ya kan, membelkan kamu setuju kita lewat Semarang. Nah, jadinya ribut itu. Harusnya apa ya, sudah. Kan itu sudah menjadi ketetapan Allah ya. Bahwa ternyata lewat Semarang harus macet, ya sudah diterima aja. Itu yang disebut dengan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka dengan orang bertawakal. Allah pasti akan kasih jalan keluar ketika kita menyerahkan urusan ini kepada Allah. Persoalannya apa? Enggak. Seakan-akan bahwa lewat mana ini sesuai dengan akalnya, pertimbangannya itu lepas dari tawakal kepada Allah, ya hasilnya begitu, pertengkaran. Begitu juga ketika memutuskan ini anak mau mondok pesantren, pesantren di mana, atau mau sekolah biasa, itu juga sama. Ini kadang terjadi perselisihan di situ. Kenapa? Karena ya semua tadi itu muaranya karena tidak tahu, muaranya karena dia tidak ngaji, bahasa saya begitu.